Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Fitri Rusdiansyah. Nah, di video kali ini aku bakalan bercerita kembali tentang inspirasi Islami. Kali ini aku bakalan bercerita tentang kisahnya Bilal bin Rabah. Mungkin buat kalian, buat sebagian orang mungkin udah tahu kisah ini, tetapi aku pengen menceritakannya lagi di channel YouTube aku. Nah, semoga kisah ini bisa menjadi teladan untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmah di baliknya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Kita tahu bahwa Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang memiliki kulit hitam dan legam dan memiliki tekad yang kuat untuk mengikrarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama lengkap si Bilal nih Bilal bin Rabah Al-Habasyi. Ia berasal dari negeri Habasyah. Nah, Bilal bin Rabah ini biasa disebut dengan Abu Abdillah. Bilal bin Rabah lahir di daerah Asyarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Nah, Bilal bin Rabah ini memiliki postur tubuh yang kurus, tinggi, dan kulitnya berwarna coklat, berpelipis tipis, dan rambutnya lebat. Nah, ibunya si Bilal bin Rabah ini adalah seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu kayak budak gitu. Nah, dia punya majikan namanya Umayyah. Karena ibunya si Bilal ini seorang budak, maka Bilal pun menjadi budaknya si Umayyah nih. Sampai akhirnya Bilal bin Rabah mendengar tentang Islam. Nah, si Bilal ini pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, si Bilal bin Rabah ini sendiri adalah salah satu sahabat Rasulullah yang bukan Arab gitu, non-Arab. Jadi dia tuh bukan orang Arab. Karena orang Arab tuh identik dengan kulit putih, karena untuk Bilal bin Rabah ini kulitnya hitam legam. Nah, cerita Bilal bin Rabah ini udah masuk Islam itu ternyata didengar oleh majikannya si Umayyah nih. Nah, karena si Umayyah ini dengar gitu si Bilal ini masuk Islam, dan Umayyah itu berniat untuk kata orang, kayak dia tuh mau agar si Bilal tuh keluar dari Islam. Nah, dengan cara itu tuh dia tuh menyiksa si Bilal agar keluar dari Islam. Nah, tahu ndak siksaan yang dikasih Umayyah nih, kalau untuk kita nih golongan kita sekarang nih mungkin udah itu berat banget. Yaitu Bilal bin Rabah ditelentangkan di hadapan matahari, lehernya diikat dan dadanya diletakin batu besar sehingga Bilal bin Rabah nih ndak bisa bernapas, maksudnya kayak bernapas pun tapi kayak ngeh-ngeh gitu. Nah, ketika Bilal bin Rabah ini disiksa, orang-orang kafir tuh menyuruh anak-anak mereka untuk menyeret Bilal bin Rabah di antara perbukitan Mekah. Di balik siksaan yang dikasih sama majikannya tuh, Bilal bin Rabah tuh ndak goyah dan dia tetap sama pendiriannya untuk terus memeluk Islam. Nah, pada saat Bilal tuh disiksa sama majikannya, dia tuh ndak pernah minta apapun sama majikannya. Dia ndak minta buat diampuni, dia ndak minta buat dilepasin dari siksaannya, ndak. Dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tuh benar-benar percaya sama agama Islam pada saat itu. Karena melihat keteguhan si Bilal nih, si Umayyah ini terus gitu nyiksain si Bilal. Dan si Umayyah ini meminta agar Bilal meninggalkan dan mendustakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukannya goyah, tapi keyakinan Bilal kepada Nabi Muhammad tuh semakin besar. Nah, ketika Bilal bin Rabah ini disiksa, nah keajaiban pun terjadi. Nah, Bilal bin Rabah dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Abu Bakar itu siapa, tapi kemungkinan besar sih teman-teman juga udah pada tahu gitu kalau Abu Bakar itu adalah mertuanya Nabi Muhammad SAW, yaitu ayah dari Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika si Abu Bakar udah membeli Bilal, nah Abu Bakar pun membawa Bilal bin Rabah ke rumahnya untuk diobati luka-lukanya. Nah, ketika udah merdeka, si Bilal ini mengabdikan diri kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemanapun Rasulullah pergi,
maka Bilal bin Rabah akan ada selalu di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena si Bilal ini selalu ada di sebelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sahabat pun sangat memuliakan Bilal sama seperti mereka memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut di kisah azan pertamanya Bilal bin Rabah. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, Bilal bin Rabah pun turut bersama kaum muslimin lainnya. Nah, di sebuah hadis pernah diceritakan bahwa Nabi Muhammad pernah mendengar terompahnya Bilal bin Rabah di surga. Dan ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah SAW mengisyaratkan azan. Dan kemudian Rasulullah SAW menunjuk Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Nah, kenapa Rasulullah menunjuk Bilal bin Rabah? Karena Bilal bin Rabah itu memiliki suara yang merdu dan lantang. Nah, lalu setelah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, Bilal pun mengumandangkan azan pertanda sholat akan dimulai. Nah, semenjak saat itu Bilal bin Rabah mendapat julukan Muazin al-Rasul. Nah, si Bilal pun akhirnya menjadi muazin pertama umat muslim. Karena Bilal bin Rabah ini udah lama gitu kan tinggal di kota Madinah, maka setiap waktu masuknya sholat, nah Bilal pun selalu mengumandangkan azan. Ketika selesai melaksanakan azan, biasanya Bilal bin Rabah itu berdiri di depan pintu rumah Rasulullah. Dan ketika Rasulullah keluar dari pintu rumahnya dan Bilal bin Rabah pun melihat Rasulullah keluar, maka Bilal bin Rabah pun mengumandangkan iqomat. Tanda waktu sholat pun akan segera dimulai. Kita lanjut di kisah lain. Ketika menaklukkan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan Muslim bersama Bilal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman, Utsmah, dan Bilal. Tak lama kemudian waktu sholat zuhur pun tiba. Ribuan orang berkumpul di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang kafir Quraisy yang baru saja masuk Islam. Nah, pada saat-saat bersejarah seperti ini, Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Nah, tanpa menunggu perintah kedua, Bilal bin Rabah pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah pun mengumandangkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. Nah, ketika mendengar suara azannya Bilal bin Rabah, orang-orang pun berkumpul untuk mendengarkan azan itu. Nah, azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah adalah azan pertama di Mekah. Ribuan pasang mata melihat Bilal bin Rabah dan ribuan lidah pun mengikuti apa yang Bilal bin Rabah ucapkan. Nah, sejak saat itu Bilal bin Rabah dikenal dengan muazin Rasul. Nah, Bilal bin Rabah pun menjadi muazin tetap ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tidak ada orang lain yang dapat menggantikan Bilal bin Rabah, dan orang lain pun tidak keberatan jika Bilal bin Rabah yang selalu mengumandangkan azan. Nah, kisah sedih Bilal bin Rabah ini pun kembali terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Aku bakalan menceritakan tentang kerinduannya Bilal bin Rabah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah, cerita ini tuh kayak sedih banget gitu kan. Pas waktu itu aku pernah dengar cerita ini dibawakan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi. Dan kisah ini kayak nusuk banget ke dalam hati gitu, kayak siapapun yang punya hati yang lembut bahkan keras sekalipun kalau udah dengar cerita ini pasti bakalan nangis. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal bin Rabah pun menyatakan bahwa dia tidak akan
mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar memintanya untuk menjadi muazin, dengan hati pilu Bilal pun berkata bahwa dia tidak akan menjadi muazin lagi, karena menurut Bilal dia itu hanya muazinnya Rasul. Jadi ketika Rasul sudah tidak ada, maka dia itu bukan muazin siapa-siapa lagi. Saking terguncangnya si Bilal nih karena kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar tidak lagi mendesak Bilal karena Abu Bakar tahu bahwa hatinya si Bilal nih lagi berkecambuk atas kepergiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bilal tuh sangat-sangat mencintai Rasulullah, makanya dia tuh kayak bersikap kayak gitu loh. Orang yang paling dia cintai pergi untuk selama-lamanya gitu, sehingga membuat hati dia tuh hancur. Nah, kesedihan si Bilal nih begitu dalam ketika Rasulullah wafat dan mendesak Bilal, kesedihannya tuh mendesak dirinya untuk pergi meninggalkan kota Madinah yang penuh dengan kenangan bersama Rasulullah. Dan Bilal pun akhirnya mengikuti pasukan Fat menuju Syam. Dan kemudian Bilal pun tinggal di Suriah. Nah, ketika Bilal tinggal di Suriah, lama sekali Bilal tuh ndak pergi ke Madinah. Akhirnya Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam mimpi nih Rasulullah kayak nanya sama Bilal, Bilal, kenapa sih udah lama engkau tidak mengunjungiku? Kata Rasulullah kepada Bilal. Cerita ini sedih, geng. Asli ini sedih banget ceritanya. Kita yang udah cerita berkali-kali, terus kita udah yang denger berkali-kali tuh kayak ngerasa sesek gitu, kayak sedih banget. Karena mendengar teguran Rasulullah di mimpinya itu, Bilal bin Rabah pun bangun gitu, terperanjat. Nah, karena mimpinya itu dia kaget kan, terus dia pun akhirnya mempersiapkan diri untuk pergi ke Madinah. Nah, Bilal bin Rabah pun memutuskan untuk ziarah ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Bilal bin Rabah ini udah pergi dari kota Madinah ini bertahun-tahun. Nah, setibanya di kota Madinah, Bilal pun akhirnya mengunjungi makam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bilal pun di situ menangis melepas rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan makam Rasulullah. Nah, pada saat itu Bilal bin Rabah dihampiri oleh dua orang laki-laki, yaitu cucunya Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, dengan mata sembab, dan Bilal pun sudah semakin tua. Dan Bilal nih akhirnya memeluk kedua cucu Rasulullah itu. Nah, salah satu dari cucu Rasulullah nih berkata sama si Bilal, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Nah, cucunya Rasulullah tuh berkata kayak gitu ke Bilal gitu, dia minta agar Bilal nih mengumandangkan azan untuk mereka. Terus cucu Rasulullah tuh kembali bilang, kami ingin mengenang kakek kami. Nah, saat itu yang memimpin kekhalifahan itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun melihat kejadian yang sangat mengharukan itu antara Bilal dan cucunya Nabi Muhammad SAW. Ceritanya tuh memang sedih banget gitu. Buat kalian yang baca cerita ini tuh kayak ngena banget di hati. Memang ceritanya tuh bagus banget. Terus ceritanya tuh kayak banyak inspirasi yang bisa kita ambil di situ, kayak tentang persahabatan yang kayak kuat banget, dan itu kayak gak bisa kita gambarin. Mungkin persahabatan manusia zaman sekarang mungkin ada sih yang kayak gini, tapi itu gak akan sedalam ini. Akhirnya Umar bin Khattab pun juga meminta kepada Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, walaupun hanya sekali. Akhirnya Bilal pun memenuhi permintaan kedua cucu Rasulullah, dan Bilal pun akhirnya mengumandangkan azan. Pada saat waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke tempat biasa dia mengumandangkan azan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah,
Nah, Bilal bin Rabah pun memulai azannya. Seluruh aktivitas di kota Madinah pun terhenti. Semua orang di kota Madinah tuh terkejut, kaget gitu. Setelah bertahun-tahun Bilal pergi meninggalkan kota Madinah, tiba-tiba ada azan gitu di sana. Maksudnya tiba-tiba itu ada suara Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Suara Bilal bin Rabah itu adalah suara yang sangat dirindukan oleh masyarakat Madinah. Ketika Bilal bin Rabah meneriakkan Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian keluar, bahkan gadis-gadis yang di pinggir pun keluar dari rumah mereka. Sebab dahulu ketika mendengar suara itu, mereka itu kayak mengingat bahwa Rasulullah itu masih ada. Masyarakat di kota Madinah pun berlarian menuju ke masjid karena kerinduan yang begitu besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka pun tidak sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat ketika mendengar suara azan dari Bilal bin Rabah. Ketika aku mau lanjutin cerita ini tuh kayak sedih banget. Aku aja tuh kayak gak sanggup gitu buat lanjutin cerita ini. Oke, kita lanjut kayak. Saat Bilal bin Rabah mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seluruh masyarakat di kota Madinah pecah dengan tangisan mereka. Dan keluarlah ratapan-ratapan yang sangat memilukan. Masyarakat di kota Madinah itu mengingat masa-masa ketika mereka melaksanakan sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu yang paling keras tangisannya adalah Umar bin Khattab. Bahkan Bilal bin Rabah pun tidak sanggup untuk melanjutkan azannya. Dia merasa tercekik di lehernya karena mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu adalah azan terakhir Bilal bin Rabah setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa ia selesaikan karena kerinduan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Geng, satu lagi keistimewaan Bilal bin Rabah adalah Bilal bin Rabah adalah laki-laki yang tidak pernah meninggalkan wudunya. Nah, karena saking mulianya Bilal bin Rabah, Nabi Muhammad SAW pernah mendengar langkah kaki Bilal bin Rabah di surga. Bilal juga senantiasa melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat wudhu. Nah, perbuatan itu senantiasa dilakukan oleh Bilal di setiap kesempatan. Dan selain itu Bilal bin Rabah juga adalah orang yang senantiasa menjaga wudhunya. Apabila wudhunya batal, nah Bilal bin Rabah pun akan kembali mengambil wudhu agar wudhunya itu terus berlanjut. Nah, Bilal bin Rabah pun meninggal dunia di Damaskus pada tahun 20 Hijriah. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Bilal bin Rabah itu dimakamkan di wilayah Halb. Dari kisah Bilal bin Rabah banyak sekali hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Salah satunya adalah keteguhan iman yang sangat kuat yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Walaupun disiksa oleh majikannya sesiksa-siksanya, Bilal tidak pernah yang namanya goncang untuk meninggalkan Islam. Nah, Bilal bin Rabah juga adalah seorang teman, seorang sahabat yang sangat mencintai sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat kepergian Nabi Muhammad, Bilal tuh sampai terguncang gitu, sampai saking terguncangnya Bilal pun udah tidak sanggup melihat tempat di mana dia biasa bertemu dengan Rasulullah, dan akhirnya meninggalkan kota Madinah untuk menghilangkan kesedihannya. Dan Bilal bin Rabah adalah seorang laki-laki berkulit hitam legam yang sangat dinanti oleh bidadari surga. Semoga kisah tadi bisa kita petik hikmahnya, semoga kita bisa belajar di dalamnya, dan semoga apapun yang aku ceritain menjadi kebaikan untuk diri aku dan untuk diri kita semua. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe
YouTube channel aku dan like videonya serta aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan up video dari aku. Makasih udah denger cerita aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.